Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Jadi, video ini adalah video pertamaku di YouTube sebagai tugas onlineku dari mata kuliah farmakologi. Jadi, jangan lupa tonton sampai akhir ya. Jadi, materiku kali ini yaitu mengenai obat-obat yang berpengaruh dalam darah. Adapun submateri yang akan dibahas yaitu definisi perdarahan dan contoh obatnya, definisi trombosit dan contoh obatnya, dan definisi anemia dan contoh obatnya. Perdarahan merupakan keluarnya darah dari pembuluh darah akibat kerusakan pembuluh darah. Trombosis yaitu pembentukan bekuan yang tidak diharapkan dalam pembuluh darah atau jantung. Dan anemia adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin atau Hb dalam darah kurang dari normal. Untuk selanjutnya yaitu respon normal terhadap trauma vaskular. Trauma vaskular di sini yaitu cedera pada pembuluh darah yang biasanya dapat terjadi pada pembuluh darah arteri yang mana membawa darah ke ekstremitas atau organ penting lain. Lalu, dapat terjadi pula pada vena yang mana membawa darah kembali ke jantung. Terdapat dua respon normal terhadap trauma vaskular. Yang pertama yaitu pembentukan bekuan. Pembentukan bekuan ini memerlukan aktivasi trombosit dan agregasi yang diikuti pembentukan trombin. Protase serum ini mengkatalisis produksi fibrin yang jika berekatan silang akan mempertahankan bekuan. Untuk selanjutnya yaitu fibrinolisis. Selama pembentukan bekuan trombosit, reaksi fibrinolitik secara lokal dirangsang. Kemudian, plasminogen diubah menjadi plasmin-plasmin akan mengganggu terbentuknya bekuan dan mencairkan jaringan fibrin sementara luka membaik. Enzim fibrinolitik digunakan untuk pengobatan infak miokard dan emboli paru. Di sini sudah tertera gambarnya. Untuk selanjutnya yaitu mekanisme pembekuan darah. Terjadi pada saat kulit kita terluka yaitu trombosit menjadi pecah. Trombosit akan mengeluarkan zat yang disebut dengan trombokinase. Trombokinase akan masuk ke dalam plasma darah dan akan mengubah protombin menjadi enzim aktif yang disebut dengan trombin. Perubahan protombin menjadi trombin ini dipengaruhi oleh ion kalsium di dalam plasma darah. Protombin merupakan senyawa protein yang larut di dalam darah yang mengandung globulin. Zat ini merupakan enzim yang belum aktif yang dibentuk oleh hati. Pembentukan protombin ini menjadi trombin dibantu oleh vitamin K. Selanjutnya, trombin yang terbentuk akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Terbentuknya benang-benang fibrin ini menjadi anyaman-anyaman yang menyebabkan luka akan tertutup sehingga darah tidak akan mengalir lagi. Untuk selanjutnya yaitu obat penghambat agregasi trombosit. Yang pertama yaitu aspirin, menghambat sintesis tomboksan A2 dari asam arakidonat dan trombosit oleh asetilasi irreversibel dan inhibisi siklooksigenase. Digunakan untuk pengobatan profilaksis iskemia cerebral transient, mengurangi terjadinya infak miokard berulang dan menurunkan mortalitas pada pasien infak postmiokard. Yang kedua, tiklopidin. Tiklopidin juga bekerja sebagai inhibitor agregasi trombosit, tetapi mekanismenya berbeda dengan aspirin, yaitu menghambat jalan ATP yang ikut dalam pengikat antrombosit menjadi fibrinogen dan terhadap lainnya. Obat ini sebagai obat terakhir pada pasien yang tidak dapat menggunakan aspirin. Untuk selanjutnya yaitu dipiridamol. Dipiridamol ini suatu vasodilator koroner untuk mencegah angina pectoris. Biasanya obat ini digunakan bersama dengan warfarin karena efektif menghambat katup jantung prostetik. Untuk selanjutnya yaitu antikoagulan. Antikoagulan yaitu obat yang berfungsi untuk mencegah penggumpalan darah. Obat ini bekerja dengan cara menghambat kerja protein yang terlibat dalam proses pembekuan darah. Terdapat dua jenis obat. Yang pertama heparin, merupakan antikoagulan suntikan, kerja cepat dan sering digunakan untuk kasus darurat penghambat pembentukan trombus. Heparin dalam keadaan normal terdapat sebagai kompleks makromolekul bersama histamin dan sel mast. Mekanisme kerja heparin yaitu
tidak langsung dengan terikat pada antitrombin 3 menyebabkan efek antikoagulan yang cepat. Antikoagulasi maksimal terjadi dalam beberapa menit setelah suntikan heparin intravena, yaitu aktivitas maksimal 8-12 jam. Kegunaan terapi heparin yaitu menurunkan resiko trombombolik berulang dan pencegahan trombosis vena pasca bedah pada pasien yang menjalani pembedahan elektif pada penderita infak miokard fase akut. Yang kedua yaitu warfarin, yaitu antikoagulan oral yang mempengaruhi sintesa vitamin K yang berperan dalam pembekuan darah. Bekerja di hati dengan menghambat karboksilasi vitamin K dan protein prekursornya. Untuk selanjutnya yaitu obat-obat untuk trombolitik. Yang pertama itu anteplase atau TPA. Sebelumnya dikenal dengan aktivator plasminogen jenis jaringan atau TPA, merupakan protase serin yang berasal dari kultur sel melanoma manusia. Sekarang dapat dari teknologi DNA rekombinan. Efek sampingnya yaitu komplikasi perdarahan GI dan cerebral dapat terjadi. Yang kedua, streptokinase, merupakan protein ekstraseluler yang dimurnikan dari media kultur cair Streptococcus hemolyticus beta grup C, digunakan untuk terapi embolisme paru akut. Efek sampingnya gangguan perdarahan dan hipersensitivitas. Untuk selanjutnya yaitu anistreptase. Waktu parunya lebih panjang dari streptokinase yaitu sekitar 90 menit dan obat ini disuntikan di intravena selama 2-5 menit. Dan untuk selanjutnya yaitu urokinase, merupakan enzim yang langsung dapat menguraikan fibrin dan fibrinogen. Untuk terapi emboli paru hebat dan trombosis vena profunda, efek sampingnya yaitu perdarahan. Untuk selanjutnya yaitu obat-obat yang digunakan untuk mengobati perdarahan. Yang pertama ada asam amin karproat dan transamat, yaitu keduanya bekerja menghambat aktivasi plasminogen. Yang kedua yaitu pertamina sulfat, bekerjanya dengan mengganggu koagulasi jika diberikan tanpa heparin karena protein dasar berinteraksi dengan trombosit dan fibrinogen. Dan yang ketiga yaitu vitamin K, yaitu menggantikan masalah perdarahan akibat antikoagulan oral. Selanjutnya yaitu obat yang digunakan untuk mengobati anemia. Yang pertama ada zat besi, berperan penting untuk membentuk hemoglobin di dalam sel darah merah. Hemoglobin bertugas mengikat dan mengirimkan oksigen ke seluruh tubuh. Dan yang kedua yaitu asam folat, diperlukan dalam pembangunan tubuh karena bersifat multifungsi, mulai dari membantu proses produksi DNA hingga pembentukan sel darah merah. Yang ketiga yaitu cyanocobalamin atau disebut juga dengan vitamin B12, yaitu bermanfaat untuk pembentukan protein, sel darah dan jaringan serta mekanisme kerja vitamin B12 yaitu pembentukan hemoglobin. Dan yang keempat yaitu eritropoietin atau EPO, yaitu hormon yang berfungsi untuk mengatur produksi sel darah merah di sumsum tulang. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton videoku. Sebelumnya mohon maaf bila video ini masih terdapat kesalahan. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Oh ya, jangan lupa ya di like, comment, and share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.